Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, dengan Al-Quranul Karim yang menerangi jalan kehidupan manusia, yang menjelaskan segala yang dibutuhkan oleh umat manusia. Dan Allah mengutus Rasulnya dengan agama yang benar, dengan agama Islam yang kelak Allah menangkan, dan pasti Allah menangkan agama itu di atas agama yang lainnya, walaupun orang-orang musyrik benci dengan hal itu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Dia esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya segala kepemilikan. Kita tidak memiliki apa-apa walaupun kita mengira diri kita memiliki sesuatu. Semua yang ada pada diri kita, semua yang ada di rumah kita, semua yang kelak akan kita bangun dan kita miliki, pada hakikatnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh walahul hamd, dan baginya segala pujian. Karena memang yang memiliki berhak untuk dipuji, yang mencipta berhak untuk disanjung dan dipuja. Sehingga kita senantiasa mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan agama ini. Semoga salawat Allah senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Amma ba'd. Hari ini hari Sabtu, tanggal 20 Rabiul Akhir 1437 Hijriah. Kita semakin yakin bahwa manusia benar-benar membutuhkan ilmu. Kejadian-kejadian yang kita lihat, munculnya aliran-aliran nyeleneh, munculnya sekte-sekte sesat, seperti kemarin yang lagi rame di media adanya Gavatar ya. Dan banyaknya orang yang ikut. Itu suatu bukti kalau kita ini butuh sama ilmu agama ini. Jangan pernah mencukupkan diri dengan pelajaran agama di SD. Coba tanyakan kepada orang-orang pengikut Gavatar tuh, belajar agamanya cuma SD, SMP, SMA. Itu yang mereka pelajarin. Bahkan sebagian orang dokter, walaupun dokter di bidangnya, tapi dia itu awam dalam bidang agama kalau nggak belajar agama. Kita terkadang menokohkan masyarakat sebagai tokoh fulan. Oke, dalam bidang ilmunya tafadhol, silahkan. Tapi dalam bidang agama harus belajar. Maka Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rizki yang tayyib, yang halal, dan amalan yang diterima.
Baik. Saya suruh bagi-bagi buku ini. Pertanyaan pertama. Tema kita apa? Ketika jahanam didatangkan. Di surat apa, ayat berapa? Masya Allah, langsung datang di surat apa itu? Masya Allah. Taib, yang tahu surat dan ayatnya, Anda kasih hadiah. Surat dan ayatnya, jamaah. Nah, surat Al-Fajr, ayatnya, Masya Allah. Jadi antum seharusnya dapat separuh tuh hadiahnya. Iya, surat Al-Fajr ayat 23. Allah Jalla Jalaluh menurunkan Al-Quranul Karim sebagai hudan lil muttaqin. Di antara tanda-tanda orang yang beriman, alladzina idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, tambah beriman. Maka juz amma yang memang dianjurkan untuk dibaca ketika sholat. Kalau sholat maghrib itu dianjurkan membaca Qisarul Mufassal, yang pendek-pendek dari surat Al-Mufassal, yakni dari Wadduha sampai An-Nas. Adapun sholat isya, ya, zuhur dan asar, mungkin dianjurkan untuk membaca Awsatul Mufassal, dari Amma Yatasa'alun sampai Wadduha. Adapun kalau sholat subuh dianjurkan membaca dari Tiwalul Mufassal, itu dari surat Al-Hujurat sampai terakhir. Kita kenapa diperintahkan untuk terus baca tuh juz amma tuh? Maghrib, isya, ya, kemudian zuhur, asar, ya. Walaupun kita baca Quran semuanya, karena Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Tapi Nabi mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, kepada sahabatnya, kalau sholat sama orang itu ketika sholat isya jangan baca Al-Baqarah. Antum baca Al-Baqarah jemaah. Kita aja imamnya baca panjang sedikit udah ingin pindah masjid. Cuma kalau baca Al-Baqarah kayaknya nggak ada yang sholat di masjid ini. Tapi ketika kita membaca yang pendek-pendek dari juz amma, di situ ternyata awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. 99% ya. Juz amma itu turunnya di kota Mekah Al-Mukarramah. Salah satunya surat Al-Fajr. Wal fajri wa layalin ashr. Allah menceritakan tentang hari akhir. Dan setiap hari kita mengatakan Maliki Yaumiddin. Tiap hari. Bahwasanya Allah itu pemilik, penguasa, raja pada hari pembalasan. Maka dengan kita membaca Al-Fajr ini, salah satu yang akan kita kaji, harapannya kita tambah yakin dengan agama kita. Kita yakin bahwa semua yang kita lihat akan kita tinggalkan. Semua hanya akan membawa tubuhnya tanpa sehelai pakaian pun. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Orang-orang akan dihimpun pada hari kiamat dalam kondisi telanjang. Antum mau punya 1000 pakaian yang kau miliki sekarang, tidak ada satupun yang akan kau pakai. Kita beli sandal berulang kali yang mahal-mahal, beli sepatu macam-macam, kelak di padang mahsyar kita akan dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, ghurlan, dalam kondisi belum disunat. Di surat Al-Fajr ini, kalau antum bawa Quran, dibaca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengatakan, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu, ketika manusia di padang mahsyar
ketika mereka melewatin haud, telaga, dan semua nabi memiliki telaga, mereka akan melewatin pembagian rapot, mizan, lalu Allah akan datangkan neraka jahanam, didatangkan sebagai azab jamaah. Jadi ketika itu mereka belum melihat neraka jahanam, tapi tatkala manusia akan digiring menuju neraka jahanam, Allah datangkan neraka jahanam. Kayak apa sih neraka jahanam? Apa kita patut takut dengan neraka jahanam? Apakah kita harus khawatir dengan neraka jahanam sehingga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu? Nah, kita harus takut. Kita bisa bayangin kalau umpamanya ada penguasa yang zalim datang ke tempat ini, kemudian dia membuat api di kampung Cikunir ini semuanya, lalu kita melihat satu persatu orang dilemparkan ke dalam api itu. Anak-anak kecil dilemparkan, wanita-wanita dilemparkan. Bagaimana perasaan kita? Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yauma idzin. Pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Laha sab'una alfu zimam. Neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang. Subhanallah. Jadi dia itu entah wujudnya seperti apa. Antum tahu yang biasanya dikekang itu adalah binatang. Antum tahu bagaimana sapi yang tidak mau nurut itu biasanya dikekang, ditarik sama orang. Ini tali kekang neraka jahanam sab'una alf zimam, 70.000. Ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak yajurruna. 70.000 tali kekang itu. Setiap satu tali kekang yang menarik itu bukan satu malaikat, tapi 70.000 malaikat. Satu tali kekang ditarik 70.000 malaikat. Dan jumlahnya 70.000 tali kekang. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada batu yang jatuh di neraka itu, masuk puluhan tahun, 70 sampai 80 tahun baru sampai di keraknya. Na'udzubillahi minan nar. Orang-orang yang di padang mahsyar, bagaimana kondisi mereka ketika neraka jahanam didatangkan? Neraka jahanam akan terdengar dari jarak yang sangat jauh sekali. Ada suaranya neraka jahanam itu. Bahkan neraka jahanam bisa berbicara dengan Allah Jalla Jalaluhu. Allah kelak akan mengatakan kepada neraka jahanam, halim talati, apakah engkau sudah penuh? Wa taqulu hal min mazid. Neraka jahanam akan berkata kepada Allah, apakah masih ada tambahan ya Allah? Na'udzubillahi minan nar. Di surat Al-Furqan ayat 11 dan 12 Allah menceritakan bagaimana suara neraka jahanam yang didengarkan oleh orang-orang yang ada di padang mahsyar. Allah mengatakan, idza ra'athum min makanin ba'id. Ketika neraka jahanam melihat manusia, ketika neraka jahanam didatangkan, mereka melihat penghuni mahsyar, mereka melihat orang-orang yang berhak mendapatkan dia, maka neraka jahanam itu sami'u laha taghayyuran wa zafira. Neraka jahanam itu menjerit seakan-akan mereka ingin orang-orang itu segera dimasukkan ke dalam situ. Anda tahu bagaimana suara neraka jahanam? Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau meriwayatkan dari Suddi
bahwa dari tempat yang jauh, masih rata mi'ati am, dari jarak 100 tahun, neraka jahanam itu melihat manusia dan mereka mendengar suara jeritan neraka jahanam. Ubaid ibn Umair dia menafsirkan sami'u laha taghayyudan wa zafira. Orang-orang yang ada di padang mahsyar akan mendengar suara amarah neraka jahanam, desahan neraka jahanam. Qala inna jahannam la tazfaru zafratan la yabqa malakun wala nabiyyun mursalun illa kharra liwajhihi tarta'idu fara'isuh. Kata Ubaid ibn Umair, neraka jahanam itu akan menjerit dengan satu jeritan sehingga tidak tersisa satupun malaikat yang dekat dengan Allah. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah kecuali mereka akan sujud. Semua gemetar. Hatta inna Ibrahim alaihi salam la yadthu ala rukbatihi. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu berlutut di lututnya. Antum tahu bagaimana ketika mendengar suara menggelegar orang itu? Kadang-kala nggak bisa berdiri, jemaah. Langsung lemas dan gemetaran. Wa yaqul, dan Nabi Ibrahim berkata, Rabbi la as'aluka al-yawm illa nafsi. Wahai Rabbku, hari ini aku tidak meminta keselamatan kecuali untuk diriku sendiri. Ingat, ada 3 tempat yang manusia lupa dengan keluarganya. Kita nggak akan ingat dengan anak-anak kita. Kita tidak akan ingat dengan orang tua kita. Yang kalau hari ini anak kita sakit, kita akan keluar dari rumah mengantarkan rumah sakit. Apabila dokter mengatakan kau harus nebus obat dengan harga 10 juta, kita akan cari. Kita punya motor akan kita jual demi anak kita selamat. Tapi pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Aisyah pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah masih bisa seorang di antara kita ingat dengan kerabat yang lainnya nanti di padang mahsyar? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma fi thalathi mawatin fala. Adapun di 3 tempat enggak ada yang ingat. Yang pertama, ketika pembagian rapot, sampai orang itu tahu di tangan yang mana dia mendapatkan rapot. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan rapot dengan tangan kanan kita. Yang kedua, ketika ditimbangannya, wallah antum akan tahu kalau dunia ini gak ada artinya. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbat ma. Kalau dunia ini ada artinya di sisi Allah seperti 1 sayap nyamuk, orang kafir gak akan Allah kasih minum. Ketika ditimbangan akan ditimbang semua amalan kita. Kitab kita pun, diri kita pun akan ditimbang. Nggak ada orang yang ingat kecuali nafsi, cuma diri dia. Yang ketiga, ketika sirat telah dipasang di atas neraka jahanam. Neraka jahanam didatangkan, sirat ditaruh. Orang-orang disuruh melewati. Nggak ada yang ingat kecuali kepada dirinya sendiri. Kondisi orang-orang yang berada di padang mahsyar dalam kondisi mereka ketakutan, Allah menyebutkan ya yang sering kita baca pada hari Jumat, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashiyah. Wajah mereka pada waktu itu di dalam Al-Quran Al-Karim Allah mensifati bagaimana wajah-wajah orang yang bakal menghuni api neraka. Dia namanya orang
Antum lihat ketika orang divonis ya, di dalam sidang kasus apa saja, dia berharap vonisnya nggak terlalu besar, tapi ternyata hakim menvonis dia berharap mungkin 2-3 tahun, tapi hakim menvonis dia 20 tahun. Antum akan lihat perubahan di wajah orang itu. Mungkin dia bisa nuntut, aku mau naik banding. Pada hari itu nggak ada naik banding. Allah mengatakan di surat Az-Zumar ayat 60, wa yawmal qiyamah taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddah. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta kepada Allah, muka mereka menjadi hitam. Dikatakan kepada mereka, alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Bukankah di neraka jahanam ini tempat buat orang-orang yang sombong, orang yang tidak mau menerima kebenaran? Betapa seringnya kita menolak kebenaran karena yang menyampaikan mungkin kita tidak kenal, karena yang menyampaikan mungkin orang yang kita benci sama dia. Tapi al-haq, kebenaran itu harus kita terima siapapun yang menyampaikan. Tapi kadangkala kita sombong, jemaah. Makanya orang yang di hatinya ada kesombongan, apa pantas masuk surga dia? Ketika jahanam didatangkan, jahanam itu akan mengeluarkan percikan-percikan api. Ya kita lihatlah bagaimana ketika ada orang membakar sesuatu, ada angin, kemudian percikan bunga-bunga api itu akan muncul. Antum betapa bahagianya tatkala melihat kembang api. Di Arab itu kembang api itu apa bahasa Arabnya? Al-ab nariyah. Al-ab, permainan api. Kita lihat di langit. Tapi bagaimana mainan neraka jahanam ketika keluar? Allah berfirman di surat Al-Mursalat ayat 32 dan 33. Innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Kata Allah, sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana-istana. Itu yang datang ke tempat orang-orang yang sedang mendekat menuju neraka jahanam. Bagaimana kondisi mereka tatkala akan melewati sirat dan mereka melihat neraka jahanam di depan mereka. Terbang percikan-percikan api itu. Seperti istana-istana yang tinggi dan besar. Seperti barisan onta-onta kuning yang datang. Kita kena percikan api tangan kita. Bagaimana kalau itu seperti istana yang besar? Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takhruju unuqun minan nar yaumal qiyamah." Akan keluar makhluk seperti leher dari dalam api neraka jahanam. Keluar, jemaah. Laha ainani tubsiran wa udhunani tasma'an. Dia memiliki dua mata yang melihat dan memiliki dua telinga yang mendengar. Walisanun yantik. Dia keluar dari api neraka dan dia dapat berbicara. Orang-orang itu sedang hendak melewati sirat. Yaqul, dia berkata menakutin orang-orang. Karena azab pada hari kiamat itu bukan cuma azab hissi, bukan cuma azab di tubuh kita, tapi azab jiwa pun diadab, ditakut-takutin selalu. Apa yang dikatakan oleh makhluk itu? Ukiltu bi thalatha. Aku diperintahkan untuk menyiksa 3 orang. Bikulli jabbarin anid. Dengan orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Jabbar, penguasa yang sulit dikasih tahu, senantiasa merasa benar.
wa bi kulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Dan aku diperintahkan untuk menyiksa orang yang memohon kepada selain Allah, yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, wabil musawwirin, dan dengan orang-orang yang suka melukis dan menggambar. Masih banyak kita lihat orang-orang Islam yang kerjanya jualan patung. Subhanallah, antum lihat di daerah Ponorogo, di daerah-daerah yang memang terkenal basisnya Buddha atau Hindu di sana, itu orang Islam jualan patung. Dia mengatakan saya tidak menyembah. Enggak, ana enggak ikut. Ana cuma cari rezeki. Nah, engkau akan ditunggu oleh unuk yang keluar dari api neraka itu. Na'udzubillahi minan nar. Manusia ketika melihat azab, tentunya dia akan berusaha mundur. Ketika orang melihat di situ ada api, ada kebakaran, dia akan balik. Bahkan dia akan cari tempat yang menyelamatkan dia. Di surat At-Tur ayat 13-14 Allah mengatakan, yauma yud'una ila nari jahannam da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun. Pada hari mereka didorong jemaah. Orang nggak mau masuk tapi didorong oleh malaikat Allah sekuat-kuatnya. Ditunjukkan nih neraka jahanam yang kalian dustakan selama ini. Nih tempat. Na'udzubillahi minan nar. Nah, apa yang dilakukan manusia? Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia ingat, ya Allah, ternyata benar ada neraka, ternyata benar hari pembalasan. Tapi apa gunanya? Allah sudah ingatkan berkali-kali di sini. Sebagaimana seorang anak sebelum ujian nasional dikasih tahu sama gurunya, belajar nak, sama orang tuanya belajar nak, dia tetap main-main. Ketika hari pengumuman nilai dia keluar, ya Allah, ya tadzakkar, tapi buat apa? Kalau mungkin di dunia dia bisa ngulangin kembali agar dia sukses, tapi pada hari itu nggak berguna lagi apa yang dia ingat jamaah. Allah ceritakan di surat Al-Furqan ayat 13 dan 14 tentang ketika manusia didorong ke dalam api neraka jahanam dan mereka berjatuhan di dalam api neraka jahanam. Wa idza ulqu minha makanan dhayiqan muqarranin da'u hunalika thubura. Kata Allah, apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, diikat, dilemparkan ke dalam api neraka, kaki dan tangannya dibelenggu. Orang ketika dilemparkan dalam kondisi terbuka, dia mungkin akan cari pegangan, dia akan cari sesuatu. Tapi ketika dalam kondisi terikat dan dia melihat neraka jahanam, dilemparkan ke tempat yang sempit dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, mereka akan memanggil, berdoa di tempat itu agar mereka binasa. Orang ingin mati, ingin sudahlah, lebih baik aku mati. Naam, itu penyesalan yang tiada arti. Maka dikatakan kepada mereka, la tad'ul yawma thuburan wahidan wad'u thuburan katsira. Pada hari ini kalian jangan mengharapkan kehancuran sekali atau satu. Silahkan kalian berdoa berkali-kali minta kehancuran. Silahkan. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Yaqul, manusia akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku berbuat baik dalam kehidupanku, andai kata sholat, andai kata aku datang ke masjid, andai kata aku meninggalkan kemaksiatan itu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah,
bertakwalah kalian kepada Allah. Dan kalian lihat apa yang kalian persiapkan untuk hari esok sih. Apa yang kalian bawa? Orang tua Masya Allah nabung di dunia. Kenapa ente nabung? Ya Allah Ustaz, anak kepingin anak-anak bisa kuliah nanti. Dia tahu ada hari esok buat anak-anaknya, padahal dia tidak tahu kapan anaknya mati. Dan tidak sedikit orang tua yang menabung demi anaknya bertahun-tahun. Ketika anaknya umur 20 tahun, anaknya meninggal dunia. Apa yang kau akan gunakan dengan hartamu? Ada hari esok yang lebih panjang. Dan hari itu buat kita dan keluarga kita. Apa yang kau siapkan? Terserah engkau. Jangan sampai datang hari kau mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ya Allah, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai. Yang pertama as-sihhatu wal faragh. As-sihhat, sehat, dan waktu luang. Banyak orang ketika sehat nunda-nunda berangkat haji. Makanya kita lihat kebanyakan jemaah haji itu tua dan sakit. Padahal ibadah haji itu butuh fisik yang kuat. Maka para jemaah, ketika kau sudah mampu berangkat haji, jangan kau tunda. Umur 25 tahun mampu berangkat haji, mampu. Apa sih yang dibilang man istata'a ilaihi sabila? Para ulama mengatakan az-zadu war rahilah. Az-zad, bekal dan kendaraan buat berangkat. Enggak harus kau punya rumah, enggak harus kau punya mobil. Tapi kau punya kemampuan, punya bekal. Ada yang ditinggal buat istrimu. Ada yang kau tinggal buat anak-anakmu. Ada yang kau tinggal buat keluargamu. Dan kau punya bekal untuk berangkat. Enggak harus kaya berangkat haji. Enggak. Tapi harus mampu kalau dia mau berangkat haji. Kebanyakan orang nunda-nunda. Ketika berangkat di sana dalam kondisi tua, tidak bisa sempurna dia beribadah. Karena kakinya sudah lemah. Jemaah haji kadang-kadang tempatnya jauh hotelnya. Maka tolong jadikan berangkat haji cita-cita. Kita yang ada di benak kita, cita-cita punya rumah. Iya Ustaz, anak nabung buat punya rumah, anak nabung buat punya mobil. Tapi pernahkah kau nabung buat berangkat haji? Kalau kau niat, Allah kasih. As-sihah, itu nikmat sehat. Ketika kau dikasih sehat. Banyakkan orang Masya Allah, ketika sehat nggak datang ke masjid. Sholatnya bolong-bolong. Ketika sakit dia berusaha, ya Allah, andai kata aku sehat, aku akan ke masjid. Bohong. Kau sudah pernah sehat dan kau tidak ke masjid. Itu banyak terjadi. Beda dengan orang yang biasa ke masjid ketika sehat. Maka tatkala dia sakit, tetap pahalanya buat dia seperti dia ke masjid. Subhanallah. Itu salah satu kemuliaan Allah buat orang-orang yang beriman. Yuktabu lil maridi wal musafir ma kana ya'malu sahihan muqiman atau yuktabu lil abdi ma kana ya'malu sahihan muqiman idza kana musafiran aw maridan. Seorang mukmin ketika dia sakit atau dia musafir, tetap pahalanya seperti pahala dia kalau sehat dan sedang di rumah. Orang musafir biasa capek, mungkin nggak bisa sholat malam. Orang musafir mungkin dia nggak bisa baca Quran karena kecapean, tapi pahalanya tetap ditulis seperti kalau dia di rumah. Jadi seorang mukmin ketika masa mudanya dia beribadah ke masjid, puasa sunnah, baca Al-Quranul Karim, sholat malam, dan suatu saat tatkala dia tua dan sakit tidak bisa melakukan itu, tetap full Allah kasih. Ini kemuliaan Allah. Tapi kadang-kala kita lupa dengan nikmat sehat itu. Wal faragh, dan nikmat waktu luang. Modal kita hidup itu bukan uang. Modal kita hidup itu bukan gaji yang kita terima dari kantor kita. Tapi modal kita hidup itu adalah waktu.
Dan ternyata waktu tidak bisa dibeli. Orang punya uang 5 miliar, bisa nggak dia nambah umurnya 2 hari? 2 hari aja, anak mau tambah 2 hari ya Allah. Nah, orang punya uang 1 triliun, ketika waktunya habis ditinggal duitnya. Ente nggak bawa, ya udah habis waktu, ditinggal. Makanya manusia berpikir ingin menambah waktu, ingin membeli waktu, dan tidak bisa dia menambah waktu. Dia mau beli dari orang lain. Orang tua melihat anaknya sakit, dia punya uang 1 miliar, dia akan berikan, ya Allah yang penting dia tambah umurnya. Kalau bisa orang tua ingin memberikan umurnya kepada anaknya, kalla, gak akan mungkin bisa. Maka yang punya waktu luang, gunakan untuk istighfar. Amalan yang mudah, yang ringan, zikrullah tabaraka wa ta'ala. Ibu-ibu Masya Allah lebih banyak waktu luang mungkin daripada bapak-bapak. Subhanallah. Makanya ibu-ibu itu masuk surga mudah sebenarnya. Apa kata Rasul SAW? Kata Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Perempuan yang sholat 5 waktu, benar sholatnya. Banyak wanita sholat di rumah seharusnya waktunya bisa tepat, tapi dia menunda-nunda. Masih banyak kerjaan, masih banyak itu. Sebagian suami mungkin dia kerja di kantor, istirahatnya jam 1, dia baru bisa sholat mungkin setelah jam 1, dan alhamdulillah masih ada waktu sholat ketika itu. Tapi usahakan tetap berjamaah. Tapi ibu-ibu dengar azan bisa langsung sholat. Masa itu dia yang ngatur, dia mau matikan kompor dia matikan. Dia sedang nyapu dengar azan, dia bisa berhenti, dia taruh sapunya. Nggak ada yang ngatur dia kecuali diri dia sendiri. Tapi kadang-kala diatur oleh setan. Ente ahsan selesaikan dulu. Kalau sudah selesai semua kan sholatnya jadi khusyuk, jadi macam-macam. Itu kadang-kala bisikan setan. Akhirnya iya selesaikan. Udah nyapu selesai nyapu, ting dong, anaknya balik minta makan. Oh, anaknya minta makan. Ya bikinin makan mau nggak mau sama anaknya. Tambah telat waktunya. Maka banyak wanita yang sholat duhurnya itu kadang-kala sudah siang banget. Asar, maghrib, isya. Maghrib tuh yang waktunya pendek. Ibu-ibu ketika maghrib, sebelum maghrib sudah dipersiapkan. Waktu maghrib ini pendek, anaknya udah dipersiapkan. Jangan pas adzan sibuk memandikan anaknya. Mandi macam-macam. Sampai ibunya belum mandi. Iya, ketika ngurusin anaknya, kan ibu-ibu itu senang lihat anaknya cantik-cantik, ya, udah rapi, tapi dia lupa dengan kewajiban dia kepada Sang Pencipta. Sholat. Jangan sampai nanti ya laitani qaddamtu li hayati. Kita menunda waktu pahalanya berbeda. Karena sebaik-baiknya sholat dilaksanakan di awal waktu. Maka laksanakanlah puasa yang 5 waktu perempuan itu. Puasa bulan Ramadan. Kemudian dia taat kepada suaminya dan menjaga kehormatan dirinya. Akan dikatakan, ente masuk surga silahkan. Dari pintu mana? Fadhal. Subhanallah. Maka waktu luang wanita tolong dijaga. Dan bapak-bapak, ada yang kerjaannya menanti. Masya Allah. Seperti apa? Satpam. Satpam itu kerjanya nggak ngomong dia. Seharusnya satpam itu orang yang paling banyak berzikir. Karena kerjanya kan diem. Subhanallah, alhamdulillah. Dan yang nggak enak kerjanya jadi resepsionis. Ngomong terus dia. Kapan dia mau berzikir? Ya terus orang tanya. Nggak bisa. Maka yang punya kerjaan semua itu sudah diatur jamaah.
Tapi orang harus tahu diri, ya Allah aku mungkin kasih kerjaan di sini nih, supaya aku banyak berzikir. Tapi orang yang jadi resepsionis mungkin dia kerjaannya memang memberikan servis kepada orang. Dia bisa tersenyum, yang senyum itu jadi sedekah buat saudara-saudaranya. Dia bisa membantu orang yang membutuhkan pertolongan dia. Tapi gunakan waktu, karena modal kita ini sebenarnya bukan uang, tapi waktu. Ketika orang-orang di neraka jahanam mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, ya, andai kata aku ya beramal kebajikan, ya sudah nggak ada kesempatan buat dia. Apa yang bisa mereka lakukan ketika mereka disiksa di dalam api neraka jahanam? Yang bisa mereka lakukan adalah memanggil penjaganya. Antum kalau di penjara, antum akan kalau butuh sesuatu akan pukul sesuatu supaya sipirnya datang. Dia butuh sesuatu. Penghuni neraka, iya, dia butuh, maka dia akan memanggil malaikat penjaga neraka. Di surat Az-Zukhruf ayat 72 mereka akan mengatakan, wanadau ya Malik. Mereka akan mengatakan, menyeru wahai Malik. Malik itu khazinun nar, penjaganya, sipirnya api neraka. Apa kata mereka? Liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, Rabbmu suruh mematikan kita semuanya. Rabbmu suruh membuat kita tewas semuanya. Tolong kau mintakan kepada Rabbmu agar dia bertawassul. Dia minta tolong kau mintakan kepada Allah supaya kita dimatikan semuanya. Apa kata Malik? Qal innakum makithun. Kalian akan tetap di sini selama-lamanya. La yamutu fiha wa la yahya. Tetap selama-lamanya. Subhanallah. Nggak ada harapan keluar dari api neraka. Di surat Fatir ayat 36 Allah mengatakan, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Kata Allah, dan orang-orang yang kafir mereka akan mendapatkan neraka jahanam. Mereka tidak akan dibinasakan sehingga mereka mati. Kadang-kadang orang kalau disiksa terlalu parah, harapan dia apa? Mati. Antum bisa dibayangkan ketika tangan antum dibakar di dunia, dibakar, yang satu dibakar, kaki antum dibakar, antum akan ngomong sama orang yang nyiksa antum, sudahlah inti bunuh anak asal. Kita akan mengatakan hal itu, dan orang-orang kafir akan mengatakan hal itu di neraka jahanam nantinya. Mereka tidak akan mati. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak ada keringanan. Mungkin ada hari kita lihat di penjara tuh, ada hari mereka bisa berjumpa dengan keluarga mereka. Ada remisi, ada orang-orang masih di penjara tapi bisa olahraga, bisa main bola, bisa makan bersama. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak akan punya makanan kecuali dhari, dari pohon-pohon yang berduri. Mereka terpaksa makan karena mereka lapar. Mulut mereka berdarah-darah dengan duri itu. Mereka makan lagi sebagai bentuk penyiksaan kepada mereka. Padahal tidak akan membuat mereka kenyang, tapi itu azab dari Allah. Kadzalika najzi kulla kafur. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Andai kata kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian akan tertawa sedikit dan banyak nangis. Tapi realitanya nangisnya kita itu sedikit, ketawanya banyak. Kita nangis kebanyakan ya, kebanyakan kita nangis itu. Ana termasuk di dalamnya. Kalau sakit, aduh sampai nangis gitu kan. Atau kadang-kala menangis
Seperti orang kalau lagi sholat, imamnya nangis di Masjidil Haram, tuh banyak yang nangis tuh. Ente tanya abis, ente kenapa nangis? Ya nggak tahu, imamnya nangis, salah jadi ikut nangis. Kata dia. Jadi nggak ada, karena takut sama Allah nggak, karena imamnya nangis dan ikut nangis. Kata dia, nggak enak kalau nggak nangis mungkin dia. Subhanallah jamaah, subhanallah jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Pada hari itu tidak ada yang mengazab seperti azab yang Allah berikan. Antum bisa bayangkan seperti apa orang mengazab. Antum bisa bayangkan di dunia ini bentuk penyiksaan yang terjadi di muka bumi ini. Pada hari itu nggak ada seperti yang Allah berikan azab. Allah itu Rahmanir Rahim jemaah. Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nabbi Muhammad, informasikan. Nabbi ibadi, informasikan kepada hamba-hambaku itu. Anni anal ghafurur rahim." Informasikan kepada mereka bahwa aku adalah Rabb yang Ghafurur Rahim. Tapi juga kasih tahu kepada mereka, wa anna azabi huwal azabul alim. Azabku itu azab yang pedih sekali. Na'udzubillah minan nar. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada yang mengikat seperti ikatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang neraka nanti. Apa yang dilakukan oleh orang-orang neraka? Mereka ingin menebus diri mereka. Law anna lahum ma fil ardi jami'an. Andai kata satu orang itu punya isi bumi. Kita di dunia Masya Allah, kita ini kalau di penjara, kalau disiksa, kita ngomong sama sipirnya, anak kasih ente 1 miliar. Oke, gak disiksa. Paling tidak diringankan. Ringankan. Besok sipirnya butuh duit lagi, disiksa lagi. Ente kan anak kasihin. Tapi pada hari kiamat, kalau kita mendatangkan seluruh isi dunia, kita bayarkan ke Malik, tolong jangan disiksa, tolong dikeluarkan dari api neraka. Ma tuqbila minhum. Allah nggak akan terima dari mereka. Andai kata mereka bawa seisi bumi ini emas, lalu mereka katakan, nih keluarkan aku dari api neraka, ma tuqbila minhum, nggak akan diterima. Allah akan memberikan ikatan yang sangat sakit, mungkin sampai patah-patah tulang mereka di dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Itu orang-orang pelaku dosa, khususnya orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, maka akan dikatakan kepada mereka pada hari itu, dan ketika dia mati di dunia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, yang damai, yang tentram. Ingat, jiwa manusia ini punya 2 sifat atau 3. Sifat jiwa yang pertama adalah ammaratum bisu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Senantiasa menyuruh kepada keburukan. Dan neraka itu diliputin dengan yang disukai dengan nafsu kita. Jadi neraka sama nafsu itu cocok. Nafsunya suka menyuruh kepada keburukan, nah tempatnya neraka. Sifat yang kedua adalah an-nafsul mutmainnah. Allah juga menyebutkan, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada jiwa yang suka mencela. Jadi proses sebenarnya, nafsu itu suka menyuruh kepada keburukan, nanti akan sampai tingkat nafsul mutmainnah. Prosesnya itu ya akan senantiasa jiwa orang mukmin itu mencela. Kita habis berbuat dosa, biasanya akan ada yang mengatakan, "Ente kenapa lakukan itu? Kenapa ente perbuat itu?" Kita mau, ya Allah ya, karena memang dosa itu sesuatu yang bergejolak di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, dan kita tidak ingin orang lain melihat. Nggak ingin ketahuan orang lain, maka kita akan selalu dicela oleh jiwa kita. Adapun nafsul mutmainnah yang sudah damai, ketika adzan dikumandangkan, dia itu didorong oleh jiwanya untuk ke masjid.
Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan dia, orang tuh cinta dengan harta. Tapi ketika jiwa itu sudah damai, dia akan didorong untuk mengeluarkan. Walaupun berat dengan jiwa, tapi ada perang di dalam jiwa dia itu, sehingga dia mau mengeluarkan sedekah, mau berpuasa, mau meninggalkan yang haram. Maka yang nafsul mutmainnah ini akan dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah dalam kondisi dia ridha dengan dirinya, kemudian mardiyah, Allah meridai dia. Gimana sih orang yang ridha sama Allah? Antum tahu sahabat-sahabat Nabi, Allah mensifati mereka itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha sama mereka, mereka ridha sama Allah. Jamaah, kehidupan para sahabat, kalau antum membaca Siyar A'lamin Nubala, antum baca kitab Hilyatul Awliya punya Abi Nuaim, Abu Nuaim akan menceritakan bagaimana kondisi para sahabat yang susah hidupnya, yang kadang-kala sehari makan, besok nggak makan, yang kadang mereka hanya memiliki satu pakaian, satu yang dia pakai, itu saja. Tapi dia ridho sama Allah, nggak pernah dia marah sama Allah, nggak. Kadang-kala kita ini baru hijrah, ini orang baru taubat, ini mengatakan, ya Allah Ustaz, anak setelah hijrahnya kok tambah susah hidup anak, macam-macam. Subhanallah, kok nggak ridho sama Allah? Allah kasih kepadamu jari-jari yang bisa bergerak, Allah kasih kepadamu kau bisa kenal sama Allah, nikmat yang luar biasa, yang lebih besar dari dunia dan isinya. Nih an-nafsul mutmainnah radiyatan mardiyah, dia ridho apa yang Allah berikan kepada dia selama hidup ini, walaupun susah, dalam kondisi sakit, dalam kondisi suka duka, dia tetap ridho karena dia tahu Allah Rabbi. Dunia ini hanya darul bala, hanya tempat ujian. Fadkhuli fi ibadi, dikatakan kau masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Kita ini jamaah, kalau berbahagia sendirian gak enak, gak ada temennya. Antum bisa bayangkan ketika antum bahagia dapat rezeki tapi antum sendirian, anak antum sudah meninggal, istri antum sudah meninggal, bapak antum sudah mati, antum sendirian, antum sukses, Masya Allah, antum mendapatkan gelar, tapi sudah sendirian, gak ada temannya. Apa akhirnya? Kebahagiaan itu. Maka Allah katakan kepada jiwa ini, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke kelompok hamba-hambaku yang soleh, wadkhuli jannati, dan masuklah ke surga Allah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ketika dia ditanya oleh salah seorang muridnya, ya Imam, matar roha, Imam, kapan istirahat sih kita ini? Kita ini 5 waktu sholat, ada kewajiban nuntut ilmu, datang ke masjid. Mungkin hari Sabtu ini seharusnya untuk istirahat sama keluarganya, tidur, habis subuh tidur sampai siang, tapi harus datang ke majelis ilmu, nuntut ilmu. Nanti ada sholat duha, ada puasa sunnah, sholat duhur nantinya, kemudian ada sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ada kewajiban kita menundukkan pandangan kita, kewajiban kita bersedekah, banyak, subhanallah. Maka dia tanya, ya Imam, mata roha, kapan istirahat kita? Kata Imam Ahmad, fi awwali qadamin tadauha fil jannah, ketika engkau meletakkan kakimu, satu kakimu di surga, baru istirahat. Maka ketika dikatakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke surga Allah, maka itulah tempat istirahat kita yang sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Jalla Jalaluh menuntun kita untuk mencapai an-nafsul mutmainnah. Amin.
Anak kemarin ditegur sama jemaah, sama ibu-ibu, ketika ngisi kajian di Cijantung. Ibu-ibu kan yang di bawah itu pakai layar. Dia tanya kemarin sama anak, tulis surat, Ustadz, kenapa Ustadz kemarin di Cijantung minum pakai tangan kiri terus? Anak, masya ya, anak lihat ya, anak jadi bingung. Ternyata ada yang kameranya terbalik. Iya, memang kamera web. Oh, jadi kamera web itu tampaknya terbalik. Jadi anak jadi bingung. Oh, kayak selfie itu terbalik. Insya Allah, mudah-mudahan kita nggak terbalik jemaah. Baik, anak minta maaf. Kalau ustadznya salah ditegur jemaah. Ustadznya salah. Cuma memang kadang-kala ya ustadz juga. Nah, iya, ada yang komplain juga jemaah. 7 kali nulis apa? Nulis pertanyaan nggak dijawab. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ustadznya nggak bisa jawab. Ustadznya nggak bisa jawab. Kan salah satu kelebihan surat tertulis apa? Pertanyaan tertulis. Anak senang dengan pertanyaan tertulis ini. Jadi kalau nggak tahu kan tinggal ditaruh. Gitu kan? Tapi kalau pertanyaan langsung kan, aduh, kita ngomong nggak tahu ini kan berat kadang-kala. Tapi padahal harus ngomong nggak tahu, nggak boleh Ustadz, itu karena Ustadz malu, gengsi nggak bisa jawab. Ya kalau nggak bisa jawab katakan wallahu alam. Mau gimana? Sampai Imam Malik itu pernah ditanya oleh muridnya, berangkat dari Spain sana, dari Isbania, dari Andalusia, bawa pertanyaan dia 40 lebih nih pertanyaan. Yang dijawab sama Imam Malik kalau nggak salah cuma 3. Kata nih muridnya, Imam, aku jauh-jauh tuh, kau nggak bisa jawab. Gimana kau ini, kata dia. Ya katakan ke orang-orang di Andalusia aku nggak bisa jawab. Mau apa memang nggak bisa jawab? Mau dipaksa? Antum lihat kalau ujian, anak-anak ujian itu nggak bisa jawab dipaksa jawab Allah. Karena kala bikin ayat-ayat mereka itu. Wah, kita kan ngajar di kampus itu kan sebutkan dalilnya. Dia kan nggak bisa jawab. Kadang-kala sampai bikin Al-Quran. Haram jamaah. Ya udah katakan wallahu a'lam. Kau wallahu a'lam itu separuh ilmu gitu kan? Separuh ilmu. Walaupun nggak dapat nilai nggak apa-apa memang. Tapi jangan bikin. Ini katanya mohon tulis nama penanya, ada hadiah. Oh ternyata hadiah ini buat penanya jemaah, bukan buat yang ditanya sama ustadznya. Ustadz, apabila kita pernah melakukan dosa-dosa besar, apakah nanti di padang mahsyar akan dibacakan oleh Allah di hadapan orang banyak? Syukron. Subhanallah. Allah Jalla Jalaluh Ghafurur Rahim. Betapa banyak dosa yang kita lakukan, tapi sebagian di antara kita tidak tahu. Antum tidak tahu dengan dosa-dosa anak, karena anak ketika berbuat dosa mesti mencari tempat yang tidak ada orang melihat. Anak tidak ingin ada orang tahu dengan dosa anak. Antum pun seperti itu. Bagaimana kelak pada hari kiamat, orang yang Allah ampuni, maka Allah akan tutup di dunia dan di akhirat. Tapi orang yang tidak bertaubat dan Allah tidak mengampuni dosanya akan Allah tunjukkan di hadapan manusia dari awal keluar kubur. Ketika orang dibangkitkan dari kuburnya, orang yang ahli ibadah, Masya Allah, ada orang yang mati dalam kondisi sujud, maka Allah akan bangkitkan dia dengan bekas sujud tampak di wajahnya. Atau bagaimana dia dengan sujudnya, orang-orang melihat dia ini orang soleh. Ada yang mati dalam kondisi sedang pakai ihram, maka dia akan keluar dari kuburnya, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Ada orang yang mati pernah ngambil tanahnya orang, mindah patok ya,
Pada hari kiamat ketika mereka digiring itu ada orang yang bawa tanah, jamaah. Ada yang bawa kambing. Apa yang dia lakukan di dunia akan tampak pada hari akhir itu. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian dipaparkan, nggak ada sedikit pun yang tersembunyi. Maka cukup kita ini riya kebaikan, nggak ada yang riya dosa kecuali orang-orang yang nggak benar. Ini kan ada orang yang bangga dengan dosanya, tapi kita mesti riya dengan kebaikan. Nanti orang yang riya akan Allah tunjukkan, nih fulan riya selama ini. Na'udzubillah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas. Jadi kalau ditampakkan, iya akan dibacakan, antum akan lihat. Tatkala ditimbang, orang-orang lihat, tapi semuanya disidang sendiri-sendiri. Itu juga buat mempermalukan manusia, ya, agar mereka tahu bahwa selama ini mereka berbuat dosa, Allah melihat dosa mereka. Baik, yang bertanya ini boleh ambil hadiah dari panitia, begitu? Insyaallah. Ustadz, kenapa setiap angka dikisahkan selalu angka 7, 70, 7.000? 70.000. Itu rahasia Allah Jalla Jalaluh. Tawaf 7 kali. Sa'i 7. Jumlah hari 7. Jumlah langit 7. Jumlah lapisan bumi 7. Pintu neraka 7. Ada apa dengan 7? Wallahu a'lam bishawab. Memang ada rahasia Allah menjadikan 7 ini? Ya, kita nggak tahu. Ada memang yang berusaha untuk menyingkap, dikatakan, aduh nggak tahu lah, daripada jawab salah aja. Wallahu a'lam. Nam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana cara berbaktinya seorang istri kepada suami yang terkadang zalim, baik dengan perkataan maupun dengan tindakan fisik? Mohon pencerahan Ustadz. Jazakallah khair. Jamaah, antum kalau ngelihat sohib-sohib antum di sini baik-baik sama antum semua, tapi antum nggak tahu dia zalim sama istrinya. Kalau orang zalim sama istrinya itu ada 2 coretan di sini ya, dia akan tutup coretan itu karena dia malu dilihat orang, tapi di rumah dia tidak malu berbuat dosa. Istri kalau punya suami yang zalim, yang pertama dia harus introspeksi diri. Kenapa kok suaminya zalim? Kenapa kok aku menikah dengan suami yang seperti ini? Emangnya suami itu siapa yang milihkan? Kan ibu sendiri yang milih. Dulu ketika dipinang mau, beda kalau paksaan. Ya kalau paksaan kan ada anak yang dipaksa umpamanya. Tapi kebanyakan ana lihat ya, yang nikah mungkin tahun 2000 ke bawah, bukan tahun 2000, 2010 lah. Itu pacaran-pacaran semuanya. Ketemu sohibnya di kuliah, teman kerja, apa. Maksudnya itu pilihanmu gitu. Jarang yang pilihan orang tua, mungkin ada tapi jarang. Kalau itu pilihanmu sekarang, seorang istri ketika melihat suaminya kok seperti ini, maka dia bertanya, kenapa kok seperti ini? Padahal dulu dia baik. Dulu ketika mau menikah, Masya Allah, panggilnya sayang terus. Ketika baru nikah pun Masya Allah. Tapi ada orang yang memang na'udzubillah, na'udzubillah, baru nikah seminggu sayangnya hilang. Sudah manggil istrinya udah, bodoh sini. Istrinya dipanggil bodoh. Kadang-kala istrinya berbuat salah ya. Subhanallah. Perempuan ketika baru nikah dia baru belajar melayani suami, baru belajar nih. Kecuali kau mau nikah sama yang sudah ahli, cari janda. Janda udah tahu cara melayani. Tapi kalau perempuan ini belum tahu gimana cara melayani suami, kadang-kala ya butuh penyesuaian. Maka suami harus tahu. Tapi ibu tolong dilihat, kenapa suami kok berubah? Dengan memperbaiki diri. Ibunya mungkin ada istri yang kalau suaminya marah ikut marah, ya berantem.
Suami karena merasa di atas, merasa dia pemimpin dan dia mampu mukul, ketika dibantah oleh istrinya main tangan. Si istri mengatakan, loh kok mukul? Aku kan nggak salah. Ya udah, mau berangkat kemana terus? Ribut terus di rumah adanya. Tapi kalau satu ngalah, jadi dalam rumah tangga itu dan bapak-bapak nih, semua yang kau lakukan dengan istrinya itu dicatat sama malaikat. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada tuh yang mencatat kerjanya, apa saja yang kau keluarkan dan kau perbuat. Maka ibu-ibu berusaha memperbaiki diri. Mungkin dia kurang melayani suami, karena banyak wanita-wanita yang masih kalau bersolek itu kalau keluar rumah. Kalau keluar rumah Masya Allah, di cermin bisa 1 jam. Dia keluar, lihat kerudungnya, warnanya nggak pas, dia buka lagi. Kalau di hadapan suaminya nggak ngurus, pas-pasan. Ya dikatakan dasteran apa sudah, ya Allah, nggak rapi sama sekali. Kenapa? Karena dia merasa, oh kan suami ana Ustaz, udah tahu luar dalam ana dia. Nggak, kau tetap harus menghormati suamimu. Maka istri yang mendapatkan suami kayak gini, suami yang zalim, berusaha memperbaiki diri. Doakan suaminya, duduk sama suaminya, minta nasihat ya. Ibu kan tahu suaminya yang zalim, tapi duduk sama suami ngomong, bang, abang mungkin ada nasihat buat ana bang supaya ana lebih baik. Oh betul, sini ana sama ini dia tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan dia jadi baik nantinya. Kan ketika dia ngasih nasihat, orang itu kan malu mau nggak mau. Inti ngasih nasihat orang berbuat baik lalu dia tidak melakukannya, maka paling tidak ada perasaan malu dia kepada istrinya. Dan para suami hati-hati ya, neraka itu tempatnya orang-orang yang zalim, tempatnya orang-orang yang zalim. Ada berapa nama neraka dan siapa penghuni utamanya? Banyak nama neraka ya, sebutan buat neraka. Ada jahim, ada sa'ir, ada sakor, ada lavo. Adapun siapa penghuni utamanya? Orang-orang kafir. Nah, mengapa para pelukis dipanggil oleh neraka? Oh ya, berkaitan dengan gambar. Di masa dulu belum ada foto, yang ada gambar. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melaknat musawwirin. Allah itu melaknat dan benci kepada orang-orang yang melukis dan menggambar. Dalam hadis-hadis riwayat Bukhari Muslim banyak sekali hadisnya itu, karena mereka menyerupai ciptaan Allah. Ini yang bernyawa, melukis yang bernyawa. Silahkan kau lukis, subhanallah, ini aturan dari Allah ya. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kepadamu kemampuan untuk melukis. Orang yang memberikan kepadamu seni untuk menggambar atau macam-macam. Tapi ada aturannya dalam Islam. Kau boleh melukis semua ciptaan Allah kecuali yang bernyawa. Kecuali yang bernyawa. Tapi muncul manusia-manusia liberal. Dia, ente kenapa sih? Subhanallah. Kalau antum masuk ke perusahaan, perusahaan ngomong sama antum, ente masuk perusahaan nggak boleh pakai baju hitam, harus baju putih. Kira-kira pantas antum tanya, kenapa kok nggak boleh? Pantas antum tanya, diusir antum. Orang daftar sudah ngantri yang daftar. Ketika dikatakan ente harus pakai baju, siap saya pakai baju putih. Nah, alhamdulillah diterima saya, alhamdulillah diterima kerja di tempat itu. Antum akan bersyukur. Maka ketika ada aturan dari Allah, laksanakan. Kalau bicara hikmah, salah satu hikmahnya dia itu menyerupai ciptaan Allah. Allah nggak suka, karena sebagian orang ketika melukis yang bernyawa, dia akan melihat Allah seperti aslinya, bahkan lebih bagus dari aslinya. Nah, ada yang seperti itu, maka akan diminta pada hari kiamat dia untuk meniupkan ruh. Itu yang berkaitan dengan gambar. Adapun foto, maka ada khilaf di antara para ulama. Yang satu menyamakan foto dengan gambar, yang satu mengatakan tidak, foto nggak sama dengan gambar karena foto itu mengambil gambar asli. Tapi sekarang sudah ada orang-orang yang mengedit foto. Iya,
Hati-hati. Karena memang kalau ikut pendapat yang pertama sama, karena edit foto itu sudah mulai merubah kan. Dia rubah macam-macam seperti ini. Kalau dirubah backgroundnya nggak apa-apa, orangnya dirubah. Yang warnanya gelap, tahu-tahu masya Allah jadi putih banget. Dia edit foto. Maka hati-hati. Antum kalau foto, makanya anak kadang-kala ada orang habis ustadz kajian, Ustadz numpang foto ana, ya Allah, hati itu nggak kepingin jamaah. Ana udah dinasehatin sama rektor kita di kampus itu. Ente Syafiq, kata dia, ente jangan foto-foto sama jemaah. Karena ada istilah ustadz jadi artis. Janganlah. Antum kalau ustadznya keluar jangan difoto. Ana minta tolong ya. Walaupun ana mungkin melihat foto itu tidak seperti gambar, tapi para ulama mengatakan foto itu kalau ada kebutuhan lah antum. Ada ibu-ibu, subhanallah, ibu-ibu nih kalau lagi kumpul kerjanya foto, ayo sini. Oh, anak kan lihat ngapain ini gitu. Coba berzikir, istighfar, dapat pahala tuh. Maka tolong, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat lah. Kalau ada manfaatnya, kiranya antum dapat foto sama anak bisa nakut-nakutin tikus di rumah antum, ya nggak apa-apa antum foto sama anak, antum taruh gitu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada faedahnya, tobat yang bagaimanakah yang akan diterima oleh Allah? Tidak semua tobat diterima, karena memang Allah itu thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Taubat yang diterima Allah adalah taubatan nasuha, taubat yang bersih dari segala faktor-faktor luar lainnya, yang murni untuk Allah Jalla Jalla. Ada orang tobat karena paksaan, ada orang tobat karena nggak enak. Ente kenapa kok nggak minum? Aduh nggak enak sama istri anak, dia. Dia berhenti tapi bukan karena Allah Jalla Jalla, tapi karena nggak enak. Taubatan nasuha itu adalah tobat yang memiliki 3 syarat plus 1. Yang pertama, dia tinggalkan perbuatan dosa itu. Yang kedua, dia menyesali yang pertama, kemudian dia tinggalkan. Karena ada orang nyesal tapi tetap dilakukan. Ente kenapa sih kok tetap minum? Ana nyesel banget minum ini sebenarnya, tapi tetap minum. Ya belum tobat. Ada orang yang main judi juga kadang kala, ente kok nggak tobat ente? Ya Allah, ana nyesel, bener-bener nyesel, sambil ngocok dia, nyesel. Ente nyesel sambil ngocok gitu. Tinggalkan, baru akan diterima tobatnya. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Berazam untuk tidak mengulangi. Namanya manusia, bisa jadi dia sudah niat untuk tidak ngulangin, tapi setelah seminggu ada orang-orang subhanallah tobatnya itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi kembali lagi. Diterima nggak tobatnya? Diterima asalkan niatnya pada awal tidak ngulangin. Tapi kalau dia niat nantilah anak mungkin 2 bulan lagi lah, coba dia mau meninggalkan sekarang nggak akan diterima. Tapi kan orang subhanallah, inna nafsal ammaratun bisu. Antum niat tidak melihat perempuan di pinggir jalan, niat nih, insyaallah anak akan tundukkan pandangan. Antum tundukkan pandangan, tapi kadang-kala kan lihat Allah ya, tobat, tapi tetap antum harus kembali kepada Allah. Karena orang-orang penghuni surga itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nggak ada orang yang nggak pernah berbuat dosa. Tapi Allah mengatakan tentang penghuni surga itu di surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tuh mereka itu ketika berbuat dosa besar pun atau dosa kecil, dia langsung ingat sama Allah dan dia kembali kepada Allah, istighfar. Dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah, dan dia tidak terus-terusan melaksanakan dosa itu. Artinya dia tinggalkan.
Kalaupun dia harus balik, dia kembali lagi kepada Allah. Kalau berurusan dengan manusia, ingat taubatan nasuha, yang berurusan dengan manusia harus minta maaf, minta dihalalkan ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Kayaknya anak harus memilih pertanyaan jamaah ya. Apakah benar umur umat Islam adalah 1500 tahun Hijriah? Jadi tinggal berapa tahun lagi jemaah? Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya mata sa'ah, kapan kiamat? Apa kata dia ketika ditanya Jibril kapan kiamat? Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Kita sama ente sama-sama nggak tahu. Yang bertanya dan yang ditanya nggak lebih tahu. Kita sama-sama nggak tahu tentang hari kiamat. Jadi memang ada sebagian ulama dahulu juga yang mereka mempelajari tentang umurnya dunia ini dengan ilmu hitung tangan. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bu'itsu ana was-sa'a kahatain. Aku diutus dengan hari kiamat seperti ini. Itu ada ilmu jari ya. Hitung-hitungannya. Wallahu a'lam, akhirnya menentukan seperti itu. Nggak ada yang tahu jamaah, nggak ada yang tahu. Dan kita nggak perlu memikirkan kapannya kiamat, karena Allah sudah mengatakan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kiamat itu dekat dan semakin dekat. Nabi ajak mengatakan seperti ini alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan masa kita? Kita lihat iklim dunia sudah berubah. Di Amerika mereka kena badai yang selama 100 tahun belum pernah ada badai seperti itu. Kota Mekah, kota Madinah berubah. Indonesia, kebakaran di Riau adalah yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia, katanya. Kemudian kita lihat musim hujan yang nggak jelas, musim panas yang semakin panjang. Wallahu a'lam bishawab. Gempa semakin sering. Dulu jarang kita dengar gempa. Sekarang hampir tiap hari antum melihat berita, ada gempa di sana, ada gempa di sana, ada gempa di situ. Gunung-gunung Merapi mulai hidup kembali. Di Jember ada 2 gunung di sana. Yang satu Raung, yang satu Bromo. Sekarang lagi pada batu-batu dua-duanya. Orang berusaha untuk tidak membuat dia meledak. Manusia bikin apa? Dibor. Suatu saat Allah akan menghancurkan gunung itu. Dan tinggal dekat lagi waktunya insya Allah, dan kita siap-siap. Antum nggak perlu tanya kapan kiamat, apakah umurnya segitu. Yang antum perlu tanya, apa yang anak udah siapin sih? Anak udah ngapain sih yang anak lakukan untuk kiamat itu? Apakah kita tetap harus ke neraka walau kita sudah bertobat sebelum meninggal dunia? Semuanya akan melewati neraka. Allah mengatakan wa in minkum illa wariduka. Semua di antara kita, kalian akan melewatinya, semuanya. Bagaimana melewatinya? Kana hatman ala Anda lupa ayat selanjutnya, tapi Allah sebutkan itu sudah ketentuan Allah. Melewatin sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Semuanya akan melewatin. Para ulama mengatakan, kenapa kok mereka harus melewati neraka Jahannam? Itu sudah ketentuan Allah. Tapi mereka berusaha untuk melihat Allah itu alimun hakim. Allah tidak pernah menentukan sesuatu kecuali penuh ilmu dan hikmah. Ketika orang melewati neraka Jahannam, di situ dia akan merasakan nikmatnya surga. Ketika dia melihat orang-orang yang disiksa, ketika dia melihat tempat dia diselamatkan dari sana, maka kebahagiaan dia semakin sempurna. Tapi yang lewat di atas api neraka itu macam-macam. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kejapan mata, ada yang merangkak. Jamaah, na'udzubillah min dzalik. Semua akan lewat situ. Ada yang nyemplung dalam neraka Jahannam. Ingat, yang melewatin sirat ini hanya orang-orang yang beriman. Orang kafir tadi dikatakan
Yauma yud'auna ila nari jahannam, didorong mereka, digiring menuju ke neraka jahanam. Nggak ada melewatin sirat. Maka orang yang melewatin sirat itu tergantung amalannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang nggak bisa cepat melewatin sirat karena amalannya sedikit, nggak bakal dia cepat karena nasabnya. Karena anaknya seorang alim ulama, karena anaknya seorang nabi umpamanya, Nabi alaihi salatu wassalam akan memberikan syafaat. Nah, tapi kepada orang-orang yang memang sudah diridai Allah dan Nabi diberi izin untuk memberikan syafaat kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kita meruqyah diri kita yang sulit untuk istiqamah dalam kebaikan? Kadangkala orang melihat dirinya, anak nih kok kurang semangat sholat di masjid, diruqyah dirinya. Bukan seperti itu jamaah. Pada hakikatnya ketika seorang muslim zikir pagi sore, dia itu meruqyah dirinya. Ketika dia zikir pagi sore, kemudian malam sebelum tidur dia berzikir, naik kendaraan dia berzikir, pakai baju dia berzikir, masuk kamar mandi dia berzikir, keluar kamar mandi dia berzikir, masuk pasar berzikir, masuk masjid berzikir, keluar masjid berzikir. Subhanallah, ketika kita zikir itu sebenarnya penjagaan buat diri kita. Dan antum bisa buktikan, ketika antum jaga tuh wirid tiap hari itu, antum akan merasakan istiqomah. Jadi bukan antum duduk meruqyah diri sendiri atau datang ke ustaz, kayaknya anak perlu diruqyah nih. Kayaknya nggak ada tuh sahabat yang datang ke Rasulullah SAW, Rasul kayaknya anak perlu diruqyah nih. Nggak seperti itu. Jadi kadang-kala ruqyah ini dibikin terlalu terlalu berlebih-lebihan pintunya. Oke, ruqyah itu memang ada dalam Islam. Dan Allah menurunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Iya, Quran itu syifa, penyembuh. Ya antum baca Al-Quranul Karim, maka kiranya seperti itu. Jazakallah khair, masya Allah. Nah, kapan syafaat diberikan? Apakah sebelum dimasukkan neraka atau sesudahnya? Sebelum dan sesudah. Ada orang-orang yang Allah kasih, yang diterima syafaat Nabi, kemudian dia masuk surga tanpa harus neraka. Tapi ada orang-orang yang masuk neraka dulu baru dikeluarkan. Dan ada orang-orang nanti yang minta sama Allah, subhanallah jemaah. Orang-orang soleh, para nabi ya, dan para alim ulama yang soleh, yang dekat sama Allah, para aulia Allah, kelak mereka memiliki syafaat. Sebagaimana malaikat memberikan syafaat. Nanti mereka kadang-kala mencari. Diceritakan oleh sebagian sahabat, nanti ada orang yang mencari, di mana fulan ya Allah, kok nggak kelihatan? Ternyata sahibnya ada di neraka. Suami istri bekerja. Jika penghasilan istri lebih besar dari suami dan suami minta berhutang, boleh istri mencatatnya sebagai utang? Boleh. Dan ingat, uangnya istri bapak, uangnya istri, nggak ada hak. Mahar itu haknya istri. Ketika sesuatu menjadi milik seseorang, bolehkah orang lain mengambil tanpa hak? Nggak boleh. Maka seorang suami ketika mau minta, ya minta dia. Kalau dia nggak mau berhutang, minta sama istrinya. Ngomong sama istrinya, Dek, adulah aku masa utang terus, ya udah banyak utangnya, sekarang kasih lah umpamanya. Boleh. Memang hubungan suami istri ini kalau harmonis jamaah ya, mereka akan saling mencintai dan tahu akan saling membutuhkan. Hunna libasul lakum, antum libasul lahum. Ente pakaian dan dia pakaian. Sama-sama kalian nggak akan bisa melepaskan diri. Kadang-kala ada istri karena merasa suaminya sering utang, ente butuh sama anak nggak butuh sama ente. Bohong. Sama-sama butuh.
Tapi kalau sudah hubungan di rumah tangga itu merasa satu tidak butuh dengan yang lainnya, mulai dia akan arogan biasanya. Istri atau suami, ketika tahu si istri lebih banyak duitnya dan ngerasa suaminya, oh suaminya ini butuh sama duitku ini, maka kadang-kadang si istri akan memerintahkan suaminya, nggak nurut sama suaminya, tidak patuh, dosa. Maka kalau berkata hutang-hutang nggak apa-apa dicatat, tapi nggak boleh pakai bunga. Nah, nggak boleh riba, walaupun suami istri. Kadang-kadang istri itu ada istri pinjam suaminya, bang nanti tambahin bang ya. Kalau bayar minta tambahin, riba itu jadinya. Nggak boleh. Bagaimana hukum mendoakan saudara muslim kita untuk masuk neraka jahanam? Subhanallah. Ingat jamaah, barang siapa yang berdoa untuk saudaranya kebaikan, ya Allah masukkan saudaraku ke surga, akan ada malaikat yang mengaminkan, dan engkau juga seperti itu. Nggak tahu kalau mendoakan saudaranya masuk neraka jahanam. Allahu alam. Tapi enggak, insya Allah enggak ya. Allah mengatakan di surat An-Nisa, akhir surat An-Nisa, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka seorang itu mengeluarkan kata-kata yang buruk ya, kecuali orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi itu boleh mendoakan keburukan untuk orang yang menzalimi dia, itu boleh. Tapi kalau kau berdoa buat saudaramu yang zalim kepadamu, ya mintakan kepada Allah supaya Allah memberikan sanksi kepada dia sesuai dengan amalan dia. Atau yang lebih baik adalah engkau memaafkan dan doakan kebaikan buat dia. Jadi kalau mendoakan supaya saudaranya masuk neraka jahanam, jangan. Seorang muslim itu laisal muslim billa'an walal ta'an walal fahish walal badhi. Muslim itu ngomongnya nggak kotor, ya nggak kasar, nggak suka melaknat, doakan kebaikan. Bayangkan Rasulullah SAW ketika Tufail Ad-Dawsi datang. Tufail Ad-Dawsi ini berdakwah ke kampungnya nggak sukses. Kalau orang kampungnya itu Qabilatud Daws itu menolak dakwah dia. Setelah bertahun-tahun dia berdakwah. Sejak Nabi di Madinah dia ke kampungnya, lalu sampai ke Madinah dia datang mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna Dawsan qad aba wa baga. Itu Daws sudah qad asa, qad aba wa asa. Daws ini dia nggak mau taat dan dia membangkang. Doakan kehancuran buat mereka. Bayangkan, para sahabat pada ketakutan semua jemaah. Rasul SAW berdoa. Kata para sahabat, halaka Daus, hancur sudah Daus. Kalau Nabi angkat tangan, apa kata Rasul SAW? Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim. Allahumma hdi Dausan wa'tini. Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daus dan datangkan mereka semua ke sini. Pulang Tufail berdakwah, semua masuk Islam. Dan dibawa oleh Tufail menjumpai Rasulullah SAW. Antum berusaha untuk mendoakan kebaikan buat saudara antum. Sampai jam berapa jemaah? Kayaknya waktunya udah habis karena anak harus melanjutkan perjalanan ke Selipi ya. Dan Jakarta ini subhanallah. Anak malam-malam jam 10 anak pikir lancar, macet. Alhamdulillah kalau malam mungkin nggak mau kajian ya, tapi sekarang mau kajian, maka Anda minta maaf dicukupkan di sini. Jangan lupa untuk sholat syuruk ya, sholat duha di awal waktu. Mudah-mudahan dapat pahala umroh dan haji yang sempurna. Apabila yang saya sampaikan nanti tanya sama mungkin setelah sholat ya. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.